Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini karena kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Burhan Susilo. Nama panggilan cukup kalian memanggil dengan Pak Burhan. Bapak mengajar matematika kelas 5A sampai 5E. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan materi dari Bapak. Pada kesempatan pertama, kita akan mempelajari mengenai pecahan. Adapun yang akan kita pelajari pertama adalah mari kita mengenal bentuk-bentuk pecahan. Bentuk pecahan ada 4. Barangkali ini pernah disinggung di kelas 4. Bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Contoh 2/3, 5/4, 3/7. Dan ada banyak contoh yang lain. Yang atas, ya, ini dinamakan pembilang. Kemudian yang bawah, angka yang bawah dinamakan dengan penyebut. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya seperti ini. Ini cara membacanya adalah 1/3/4, lalu kemudian 2/4/7, lalu contoh yang ketiga adalah 5/1/3, dan seterusnya. Untuk contoh atau untuk jenis pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Contohnya adalah 0,2, 3,71, 11,234. Kemudian jenis pecahan yang keempat adalah persen atau per 100. Contohnya 75%, 28%, 124%. Setelah mengenal bentuk-bentuk atau macam-macam pecahan, kita di sini akan belajar bagaimana mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, yaitu kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Jadi angka yang atas harus lebih besar daripada angka yang bawah. Contohnya ini 5/3. Contoh, ubahlah pecahan 5/3 menjadi pecahan campuran. Pada pecahan 5/3 pembilangnya adalah 5, kemudian penyebutnya adalah 3, di mana 5 lebih besar dari 3, sehingga pecahan 5/3 dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran, maka di sini Pak Guru contohkan dengan cara pembagian dengan sisa atau lebih kita kenal dengan porogapit. 5/3 itu artinya adalah 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 mendapat hasil 1. Lalu seperti biasa kita melakukan porogapit, 1 dikali 3 hasilnya 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengurangkan 5 dikurangi 3 adalah 2. Dari sini bisa kita lihat 5 dibagi 3 itu adalah 1. Ini adalah hasil. Kemudian sisa 2. 2 di sini adalah sisa. Jadi 5/3 itu sama dengan 1, sisa 2 per penyebutnya adalah 3. Selanjutnya, mari kita akan belajar tentang
mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini Pak Guru contohkan pecahan tersebut adalah 1, 2 per 3. Bagaimana cara mengubahnya? Caranya adalah yang depan, yaitu angka 1, dikali bawah, angka yang bawah, yaitu 3, ditambah bilangan yang di atas, per bilangan pembaginya, yaitu 3. Jadi 1 kali 3 tambah 2. Mari kita ulangi. 1 kali 3 tambah 2. Seperti yang Pak Guru tulis di sebelah kanannya ini. 1 kali 3 itu 3, lalu ditambah 2. Ya, hasilnya adalah 5 per 3. Jadi 1, 2 per 3 itu kalau diubah menjadi pecahan biasa, bentuknya menjadi 5 per 3. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Pak Guru contohkan di sini adalah ada 2 soal, yaitu 7 per 5 dan 5 per 7. 7 per 5 itu sama artinya dengan 7 dibagi 5. Seperti contoh yang tadi, kita menggunakan porogapit. 7 dibagi 5 itu adalah hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan 5, itu hasilnya di sini 5. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan pengurangan, yaitu 7 dikurangi 5, itu adalah 2. Karena tidak ada angka yang diturunkan, maka kita tambahkan angka 0 di sini, lalu kita menambahkan koma di sini. Jadi begitu kita menambahkan angka 0, di sini muncul koma. Langkah selanjutnya adalah membagi 20 dibagi 5, yaitu 4. Lalu 4 dikalikan 5, hasilnya 20. Langkah selanjutnya kita mengurangkan, 20 dikurangi 20, hasilnya 0. 0 adalah sisa. Jadi, hasil dari 7 per 5, kalau diubah menjadi pecahan desimal, itu adalah 1,4. Seperti yang tertulis di sini. Contoh yang kedua yaitu 5 per 7, sama artinya dengan 5 dibagi 7. Mari kita simak cara mengoperasikannya. Kita menggunakan porogapit. 5 dibagi 7 itu tidak bisa, maka di belakang angka 5 kita taruh angka 0. Kemudian di hasil atas kita tulis 0, sekali lagi. Karena 5 tidak bisa dibagi 7, maka kita tambahkan 0 di belakangnya, seperti ini. Lalu atas atau di hasil kita tulis 0, lalu kita operasikan seperti biasa, 50 dibagi 7, itu adalah hasilnya 7. Kemudian 7 kita kalikan 7, hasilnya adalah 49. Langkah selanjutnya kita mengurangkan. 50 dikurangi 49 itu adalah 1. Duh, ini kok muncul 0 dari mana? Ya, seperti tadi. Apabila sudah tidak ada yang diturunkan, maka kita boleh menambahkan 0 di sini. Akan tetapi tidak muncul koma lagi. Koma cukup ditulis sekali yang tadi. Oke, setelah 1 ditambahkan 0 menjadi 10. 10 dibagi 7. Itu hasilnya 1. Lalu 1 dikali 7, itu hasilnya 7. Setelah itu kita lakukan pengurangan, seperti langkah porogapit seperti biasa, 10 dikurangi 7 adalah 3. Lalu kita tambahkan 0 lagi. Setelah itu kita bagi, 30 dibagi 7, yaitu 4. Selanjutnya 4 dikali 7, hasilnya 28. Kita kurangkan lagi, seperti itu, seterusnya 30 dikurangi 28, hasilnya 2. Ini ketika kita akan meneruskan, barangkali nanti akan panjang. Maka cukup kita ambil 2 desimal saja, 2 desimal, jadi di sini hasilnya cukup kita tulis dengan 0,71.
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita lihat banyak angka yang berada di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma artinya per 10. Jika ada dua angka di belakang koma artinya per 100. Jika ada 3 angka di belakang koma artinya per 1000 dan seterusnya. Contoh, ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Yang pertama 0,6, yang kedua 0,12, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, seperti ini. 0,6 karena ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 6. Kita abaikan tanda koma atau kita tutup tanda koma ini dulu. Kalau kita tutup tanda koma, artinya angka yang terlihat adalah angka 6. 6 di sini menjadi pembilang. Lalu penyebutnya adalah 10. Kenapa 10? Karena jumlah angka yang di belakang koma cuma satu angka, berarti jumlah nolnya di sini cuma 1. Kita lanjut untuk yang contoh kedua. 0,12. Kalau kita hilangkan komanya, maka akan menjadi angka 12, akan jadi pembilang. Lalu karena ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 100. Jumlah 0 sesuai dengan jumlah angka yang berada di belakang koma. Contoh ketiga, 1,234, karena ada 3 angka di belakang koma, pasti nanti per 1000. Yang atas itu adalah angka yang berada di sini dengan menghilangkan komanya. Untuk yang D sama dengan cara yang di atas, yang E juga sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Caranya adalah dengan mengubah dulu penyebutnya menjadi per 100. Langkahnya atau contohnya seperti ini. 1/2 ada berapa persen? Jawabnya 1/2, penyebutnya 2. 2 dikali berapa supaya menjadi 100? Yaitu dikali dengan 50. Karena yang bawah dikali 50, maka supaya adil, yang atas juga dikalikan 50. Jadi kalau ini 50, maka atas otomatis juga 50. Bawah dikali 50, supaya dapat 100, atas juga dikalikan 50. 1 kali 50 itu 50. 2 dikali 50, 100. 50 per 100. Sekarang posisinya atau bentuknya sudah per 100. Maka persentasenya adalah angka yang menjadi pembilang ini. Ya, jadi yang menjadi pembilang adalah 50. Maka 50%. Jadi setengah adalah 50%. Contoh yang kedua adalah 3/25. Ada berapa persen? Jawab 3/25. 25 dikali berapa supaya bisa jadi 100? Ya, betul, dikali 4. 25 kali 4 adalah 100. Karena bawahnya atau penyebutnya dikali 4, maka atas juga dikalikan 4. 3 dikali 4, 12. Sedangkan 25 dikali 4, 100. Ini sudah dalam bentuk per 100, artinya pembilangnya ini adalah persentasenya, yaitu 12%. Sehingga 3/25 adalah 12%. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Contohnya, ini mudah. Kalau 25% ya berarti otomatis 25/100. 75% ya 75/100. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal?
Pecahan campuran yang saya contohkan di sini adalah 5/1/4. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa seperti awal tadi Pak Guru menjelaskan, yaitu depan kali bawah tambah atas. 4 kali 5 tambah 1, yaitu 21 per penyebutnya di sini tetap 4. Kita tahu 21/4 ya, ini adalah bentuk pecahan biasa. Lalu kita ubah menjadi ke bentuk pecahan desimal. Caranya kita gunakan porogapit seperti ini. 21 dibagi 4 adalah 5, lalu 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita kurangkan 21 dikurangi 20 hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya karena tidak ada yang diturunkan, kita boleh menambahkan angka 0 di sini, lalu otomatis muncul koma di atas sini. Langkah selanjutnya kita bagi 10 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. Lalu seperti biasa kita tambahkan 0 di belakangnya menjadi angka 20. Lalu ketika 20 kita bagi 4 hasilnya di sini 5. Seperti biasa kita kalikan hasilnya ini 5 kali 4 hasilnya 20. Lalu kita kurangkan sehingga 20 dikurangi 20 0. Sehingga hasil dari 5/1/4 itu kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal adalah 21/4. Mari kita lanjutkan untuk bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Caranya ubah dulu ke pecahan biasa seperti yang tadi, baru diubah ke pecahan campuran. Contoh 1,4. 1,4 jelas ini adalah bentuk desimal. Bagaimana cara mengubah? Kita simak. Ubah dulu 1,4 menjadi pecahan biasa. 1,4 karena ada satu angka di belakang koma, maka nanti berarti per 10. Berarti 14/10. 14/10 ini sudah bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana? 14/10 itu sama dengan 14 dibagi 10. Kita menggunakan porogapit seperti yang tadi. 14 dibagi 10 hasilnya 1. Kita tulis di atas ini. Lalu kita kalikan 1 dikali 10. Kita tulis hasilnya di bawah angka 14. Yaitu 10 ya. 14 dikurangi 10 itu adalah 4. 4 ini adalah sisa. Oke, kita tuliskan hasilnya di sini. 1,4 sama dengan 1. 1 itu adalah hasil. Kemudian 4 di atas ini adalah sisa. 10 di sini adalah pembagi. Jadi 1,4 sama dengan 1/4/10. Baik, untuk materi kali ini Pak Guru cukupkan sekian. Untuk tugas, nanti akan Pak Guru buat di Google Form yang Pak Guru share juga nanti di link yang akan dibagikan wali kelas. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan di rumah. Senantiasa kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu agar kalian juga bisa kembali masuk ke sekolah. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.